Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Permata Eliza dengan NIM 240020988. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sulasri MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang buku Kepemimpinan Pendidikan karya Ibu Nelitawati SPD MPD PhD dan Bapak Singgi Kinanjar MPD. Saya akan memulai presentasi dari bab 7 yaitu tentang kekuasaan atau power dalam kepemimpinan. Baik, di sini dapat kita lihat identitas dari buku yaitu buku Kepemimpinan Pendidikan karya Ibu Nelitawati SPD MPD PhD dan Bapak Singgi Kinanjar MPD. Bisa dilihat dari daftar isi terdapat sebanyak 10 bab dan saya membagi dua bab tersebut dengan teman saya yaitu Wisti Febrian dan saya akan memulai dari bab 6 sampai bab 10. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Konsep kekuasaan dalam kepemimpinan yang menjadi elemen krusial dalam pengelolaan organisasi. Kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan posisi formal, tetapi juga melibatkan pengaruh, otoritas, dan kemampuan untuk memotivasi orang lain. Dalam konteks kepemimpinan, pemahaman tentang kekuasaan membantu pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat, membangun hubungan yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan menelaah berbagai sumber kekuasaan, jenis-jenis kekuasaan, serta pengaruhnya terhadap perilaku dan kinerja dalam organisasi. Baiklah, kita masuk ke pengertian kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah elemen kunci yang mempengaruhi sifat dan kualitas interaksi antar individu yang berharap mendapatkan manfaat melalui organisasi mereka. Kekuasaan juga didefinisikan oleh Weber sebagai kemungkinan seseorang aktor dalam hubungan sosial yang berada pada posisi tertentu untuk melakukan keinginan mereka tanpa adanya perlawanan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis kekuasaan atau power, yaitu yang pertama kewenangan atau otoritas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan didefinisikan sebagai hak dan wewenang untuk bertindak, serta kekuatan untuk membuat keputusan, memberi perintah, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada pihak lain. Hanya itu, kewenangan dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu atribusi, merupakan kewenangan yang melekat pada suatu jabatan. Kemudian, yang kedua, pelimpahan wewenang, yaitu proses di mana seorang atasan memberikan sebagian wewenangnya kepada bawahannya. Kemudian jenis yang kedua yaitu pendelegasian atau delegasi. Pendelegasian biasanya merujuk pada berbagai cara dan tingkat pembagian kekuasaan antara atasan dengan bawahan. Kemudian kita masuk ke sumber-sumber kekuasaan atau power. Yang pertama yaitu reward power, yaitu imbalan yang didasarkan pada kemampuan seseorang atau pemimpin untuk mengontrol sumber daya dan memberi penghargaan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, third shift power, yaitu jenis kekuasaan yang berakar pada rasa takut. Kemudian yang ketiga, legitimate power, atau yaitu kekuasaan yang memiliki dasar legitimasi. Yang keempat, referent power, yaitu kekuasaan yang muncul dari keinginan sebagian orang untuk diakui oleh mereka yang memiliki kekuasaan tanpa memperhatikan hasil yang akan didapatkan. Kemudian, sumber yang terakhir yaitu expert power, yaitu kekuasaan yang bergantung pada kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam bidang tertentu. Kemudian kita masuk ke karakteristik kekuasaan atau power. Yang pertama yaitu kekuasaan merupakan sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan. Dan yang kedua, kekuasaan merupakan milik interaksi sosial, bukan milik individu. Yang ketiga,
kekuasaan memampukan atau enabling orang lain. Yang keempat, kekuasaan memimpin. Kekuasaan pimpinan tidak mempunyai nilai tukar bagi bawahannya. Yang kelima, kekuasaan dapat diperoleh, bertambah, berkurang, bahkan hilang. Jadi, materi dari bab 6 ini dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dalam kepemimpinan memiliki berbagai dimensi yang mempengaruhi cara pemimpin berinteraksi dengan pengikutnya. Terdapat berbagai sumber kekuasaan seperti kekuasaan yang berasal dari posisi, kemampuan, dan hubungan sosial. Pemimpin efektif harus mampu memanfaatkan kekuasaan ini secara etis dan bijaksana untuk mencapai tujuan organisasi dengan memahami karakteristik dan dinamika kekuasaan. Pemimpin dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinannya dengan membangun kepercayaan dan menciptakan kolaborasi yang harmonis dalam tim, dan juga memberikan panduan penting bagi pemimpin dan calon pemimpin untuk memahami dan mengelola kekuasaan dengan cara yang konstruktif. Baik, sekian saya baik, sekian presentasi bab baik, sekian presentasi dari saya. Saya akan melanjutkan dari bab 6 ke bab 7 di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.